Halo guys, sekarang gue udah di Jepang ya. Sekarang lagi masa-masanya karantina. Karantina di Jepang tuh lumayan cukup sulit bagi saya karena aplikasi MySo saya cukup terkendala ya guys ya. Oke guys, sedikit cerita ya. Ini pada saat masuk ke Jepang itu kita diarahkan untuk mengisi MySo untuk syarat sebagai karantina. Nah, pada saat di bandara itu lolos, nggak ada terkendala gitu. Pas saya masuk ke hotel untuk karantina hari pertama memang tidak ada untuk kabar dari MySosnya ya. Mungkin hari kedua untuk laporan kesehatan bagi si karantina. Saya ke Jepang ini ada berenam ya, termasuk saya. Jadi 5 teman saya dan 1 teman saya. Saya di sini pergi untuk datang ke Jepang untuk bekerja ya, sebagai kaigo atau kanggoshi gitu ya. Nah, sekarang saya di karantina di Hotel Asia di daerah Chiba. Uh, ada beberapa hal yang harus dilakukan pada saat karantina, salah satunya mengisi atau melaporkan kesehatan kepada pihak MySOS. Mungkin kalau misalkan dari aplikasi itu di Indonesia mirip dengan Peduli Lindungi mungkin ya, secara merata, karena untuk pergi ke Jepang kita harus mengupdate atau menginstal aplikasi tersebut di HP kita guys. Nah, beberapa teman saya itu tidak terkendala, setiap hari mereka ditelepon dari MySOS untuk laporan muka atau keadaannya, tapi hanya saya dari 6 orang, hanya saya yang mengalami kendala dari aplikasi MySOS. Jadi saya kasih tahu cara apabila MySOS Anda terkendala, tidak melakukan dengan benar atau tidak lokasinya sudah ada namun date-nya belum ada, karena untuk pengisian di aplikasi MySOS itu date-nya harus ada ya, baru kita bisa mengisi gitu guys. Jadi saya akan kasih tahu cara untuk melaporkan keadaan kita kepada aplikasinya. Baik, yang pertama kalian harus kakunin terlebih dahulu ke pihak LPK jika pihak LPK bisa membantu. Namun apabila kalian melalui KumiAI yang seperti itu, agen-agen di Jepang itu biasanya ada, kalian juga bisa melakukan kakunin atau melakukan pelaporan langsung begitu. Apabila mereka tidak bisa, ada satu cara lagi dan saya bisa melakukannya. Jadi kita bisa melaporkan keadaan kita melalui email terlebih dahulu. Emailnya pun biasanya di bandara itu kita dikasih selembaran seperti itu, dan kita bisa mengeceknya, ada barcode-nya juga, alamat emailnya ada, nomor teleponnya ada. Kita bisa melakukan kakunin melewati apa saja yang kita inginkan melalui telepon atau melalui email seperti itu. Dan salah satunya saya memilih untuk email ya, karena untuk nomor telepon mungkin itu memakan biaya, tapi saya belum mencoba, saya juga gak tahu ya. Saya hanya mencoba melewati email. Mungkin teman-teman bisa juga melewati melewat email, lewat telepon gitu. Nah guys, nanti di bandara itu kalian akan ada beberapa seperti rangkaian dari pihak bandaranya untuk melakukan tes seperti PCR. Jadi kalau misalkan kita melalui PCR, jadi di sana itu kita cukup meludah saja tanpa melakukan kalau di Indonesia colok-colok gitu ya guys, cukup sakit. Tapi di sini tidak perlu, jadi tidak perlu takut untuk sakit guys, cukup meludah saja. Nah, nanti ada beberapa tahap, kita akan ditanya kita sudah berapa kali vaksin. Nah, vaksinnya pun di Jepang itu CoronaVac itu tidak berlaku guys. Jadi hanya Pfizer atau Moderna. Kita kalau misalkan yang pertama CoronaVac, yang kedua CoronaVac, itu yang ketiganya Pfizer atau Moderna, itu terhitungnya itu hanya 1 kali vaksin di Jepang guys. Jadi kalau misalkan kalian
ingin melaporkan sudah 3 kali melakukan vaksinasi, silahkan kalian informasikan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, namun di print out terlebih dahulu ya guys, yang melalui WHO. Jadi dirubah terlebih dahulu ke bentuk WHO-nya ya guys, yang berbentuk bahasa Inggris gitu ya. Nanti tinggal di print out, nanti sudah keluar tinggal kakunin saja atau tinggal laporkan saja bahwa sudah melakukan 3 kali vaksin, namun yang terbilangnya cuman 1 tidak apa-apa, lanjut saja, itu pasti lolos ya guys. Yang selanjutnya itu ada tes aplikasi itu sepanjang perjalanan untuk melakukan pengecekan itu terus dikakunin atau terus dilaporkan, terus dicek barcode-nya, dan kita itu melaporkan paspor juga. Nah nanti pas terakhir setelah kita lolos dan dinyatakan negatif, itu nanti kita ada beberapa tahap yang dikasih dari pihak bandaranya, seperti salah satunya ini guys. Nah kelihatan guys. Nah nanti kalau misalkan kalian ada masalah dengan aplikasi MySOS, kalian tinggal kirim email aja atau bisa menelpon guys. Jadi tidak perlu pusing lagi kalian bahwa kalau misalkan aplikasi kalian tidak dapat digunakan, MySOS tidak dapat digunakan, silahkan kakunin saja terlebih dahulu, dilaporkan terlebih dahulu jika memang sudah benar-benar tidak bisa digunakan. Karena saya juga mengirimkan email guys, saya sudah hampir pusing guys. Takut juga, ngeri juga sih kalau misalkan 5 teman saya dapat telepon gitu dari MySOS, saya sendiri enggak. Pusingnya minta ampun guys. Dan saya berhasil mengirimkan email ke alamat email followup@hco.mhlw.go.cp guys. Jadi tinggal kirimkan email saja, keluhan kita apa saja. Dulu saya mengirim email itu seperti ini guys, karena 1 hari saya masih menunggu dan sudah kakunin terhadap agent di Jepang yang menguruskan saya. Lalu hari kedua teman-teman saya sudah dapat juga dari MySOS teleponnya ya, dan saya tidak dapat, dan saya sudah merasa khawatir. Lalu saya mengirim inisiatif sendiri untuk mengirimkan email untuk melaporkan tentang apa yang dialami saya ya, terutama perihal aplikasi. Lalu saya bilang ke alamat email ini, bilang bahwa saya terjadi kendala dan saya tidak menerima telepon dari MySOS. Mulai dari pertama saya tinggal atau karantina di hotel ini, saya belum mendapatkan telepon dari MySOS. Lalu tanya sebaiknya bagaimana begitu. Lalu dari pihak MySOS-nya nanti akan membalas ya. Kalian tinggal tunggu saja, tidak begitu lama untuk menunggu balasan email dari pihak MySOS. Nanti akan diarahkan untuk menginstal ulang atau tidak ya. Tapi karena saya takut untuk menginstal ulang, data-data saya takut hilang, saya cuman dilanjutkan bahwa saya dari hari pertama tidak ada kendala perihal kesehatan saya, dan saya laporkan kesehatan saya melalui email. Saya juga melakukan screenshot bahwa lokasi dari MySOS saya itu sudah benar, jadi tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu date-nya atau tanggalnya yang belum keluar, sehingga tidak bisa untuk melakukan check-in atau pengisian kesehatan begitu, laporan kesehatan. Jadi laporan saya sampai saat ini hanya dikirim melalui email, dan diminta dari pihak MySOS-nya pun setiap hari melaporkan keadaan saya melalui email. Seperti itu guys. Jadi kalau misalkan ada masalah seperti ini lagi, kalian jangan pusing, silahkan untuk mengirimkan email saja guys. Keluh kesahnya kalian silahkan informasikan. Jangan lupa menggunakan bahasa Jepang guys, jangan bahasa Indonesia. Begitu guys. Untuk mengirimkan emailnya saya kembali sebutkan ya. Untuk alamat emailnya untuk MySOS itu followup
hco.mhlw.go.jp. Begitu guys. Semangat yang mau pergi ke Jepang, semoga sukses, lancar, jaya.